Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Yakub alaihi salam diperkirakan hidup sekitar tahun 1837 sampai 1690 sebelum Masehi. Dan beliau diangkat menjadi nabi pada tahun 1750 sebelum Masehi. Berdasarkan garis keturunannya, Nabi Yakub ini adalah putra dari Nabi Ishak bin Ibrahim. Artinya Yakub adalah cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurut suatu riwayat, Yakub diutus di sebuah negeri bernama Kanan di Palestina. Ada pula yang mengatakan beliau diutus di sebuah desa bernama Nebulis, dan di desa itulah Yakub hidup dengan bercocok tanam dan memelihara ternak. Yakub dilahirkan sebagai anak kembar. Kembaran Nabi Yakub ini bernama Is. Kehidupan antara Yakub dan Is tidak berjalan rukun seperti anak kembar kebanyakan, karena Is menyimpan dendam dan iri hati kepada Yakub, yang memang Nabi Yakub ini lebih disayang oleh ibunya. Karena itulah Is membenci Yakub. Ditambah lagi, suasana menjadi semakin buruk dan tegang manakala Yakublah yang diajukan oleh ibunya ketika ayahnya meminta salah seorang anaknya untuk diberkahi dan didoakan. Sedangkan waktu itu, Is tidak diajak, bahkan tidak diberitahu sama sekali oleh sang ibu. Akhirnya, setelah kabar itu sampai ke telinga Is, dia pun menjadi tambah kesal. Sebab dia tidak mendapat kesempatan yang sama seperti Yakub yang mendapatkan berkah dan doa dari ayah mereka, yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Setelah peristiwa itu, Is pun menambahkan sifat dingin dan kaku kepada Yakub karena Is begitu luar biasa kesalnya dengan ketidakadilan yang ada di dalam keluarganya. Maka Yakub pun mendatangi ayahnya dan mengadukan sikap permusuhan yang ditampakkan Is itu. Yakub berkata, "Wahai ayahku, mohon berikan pendapatmu. Apa yang harus kulakukan untuk menghadapi Is yang sekarang membenciku dan selalu menyindirku dengan kata-kata yang menyakitkan hatiku, supaya hubungan persaudaraan kami berdua yang renggang ini bisa berubah saling mencintai dan saling menyayangi." Is marah kepada ayah yang memberkahi dan mendoakan aku agar aku memperoleh keturunan soleh, rezeki yang mudah, dan kehidupan yang makmur, serta kemewahan. Is menyombongkan diri dengan kedua orang istrinya dari suku Kanan dan mengancam bahwa anak-anaknya dari kedua istrinya itu akan menjadi saingan berat untuk anak-anakku kelak di dalam pencarian dan penghidupan, dan macam-macam ancaman lainnya yang membuatku cemas dan menyesakan hatiku. Tolonglah ayah, berikanlah aku solusi bagaimana aku dapat membatasi masalah ini serta mengatasinya dengan cara kekeluargaan. Nabi Ishak ini memang sudah kesal melihat hubungan kedua putra kembarnya yang makin hari makin meruncing. Lalu Nabi Ishak berkata, "Wahai anakku Yakub, aku sudah terlalu tua untuk menjadi penengah di antara kalian berdua. Aku khawatir jika suatu hari nanti aku telah meninggal dunia, saudaramu Is akan semakin menjadi-jadi memusuhimu, dan takutnya dia akan berusaha mencelakaimu sampai akhirnya engkau dibunuh. Olehnya juga telah menghasut saudara-saudara iparnya yang berpengaruh dan berwibawa di negeri ini supaya mereka semua membencimu. Maka menurutku yang terbaik untukmu adalah berhijrah. Sebaiknya engkau pergi meninggalkan negeri ini supaya engkau terbebas dari gangguan dan bisa hidup dengan tenang. Pergilah engkau ke suatu negeri di Irak yang bernama Fadan Aram. Di negeri itu ada pamanmu yang bernama Laban bin Batuil. Engkau bisa tinggal bersamanya di sana dan meminta kepadanya untuk mengawinkan engkau dengan anaknya. Niscaya jika engkau tinggal bersamanya, kedudukan sosialmu akan disegani dan dihormati orang-orang. Karena pamanmu Laban adalah orang yang disegani di mata masyarakat. Maka pergilah engkau ke sana dengan iringan doa dariku. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi perjalananmu, memberi rezeki yang banyak dan mudah, serta diberikan kehidupan yang tenang dan tentram." Akhirnya setelah mendengar saran dari sang ayah, Nabi Yakub pun langsung berkemas dan mempersiapkan barang-barang yang diperlukan selama dia dalam perjalanan menuju tanah Irak. Setelah semuanya telah disiapkan,
Dengan hati yang sedih, Nabi Yakub pun berpamitan kepada ayah dan ibunya. Setelah itu, beliau berangkat meninggalkan rumahnya dan tanah kelahirannya. Di dalam perjalanannya, beliau melalui jalanan berpasir dan padang Sahara yang luas, ditemani matahari yang panas yang membakar kulit. Sesekali, Nabi Yakub berhenti untuk beristirahat sejenak. Saat itu, beliau terasa sangat lelah dan berencana untuk tidur sejenak di bawah teduhan sebuah batu karang yang besar. Ketika Nabi Yakub tertidur, beliau bermimpi. Di dalam mimpinya itu, Yakub melihat dia dikaruniai rezeki yang luas, kehidupan yang aman damai, keluarga dan anak cucu yang soleh dan berbakti, serta dikaruniai kerajaan yang besar dan makmur. Lalu ketika Yakub terbangun, dia menoleh kanan dan kirinya. Ternyata itu hanyalah mimpi. Namun beliau percaya bahwasannya suatu hari mimpinya itu akan menjadi kenyataan karena sesuai dengan apa yang telah didoakan oleh ayahnya waktu itu. Kemudian Nabi Yakub pun bangkit dan melanjutkan perjalanannya. Akhirnya setelah berhari-hari, siang dan malam menempuh perjalanan yang membosankan, sampailah Yakub di pintu gerbang kota Padan Aram. Alangkah senangnya Yakub ketika dia melihat binatang-binatang peliharaan berkeliaran di atas padang rumput dan melihat para penduduk kota yang hilir mudik di dekat gerbang tersebut. Sesampainya di salah satu persimpangan jalan, dia berhenti sebentar dan bertanya kepada salah seorang penduduk yang lewat, di manakah letak rumah pamannya yang bernama Laban. Karena Laban ini adalah orang yang sangat kaya raya di kota itu, dan dia juga adalah seorang pemilik dari suatu peternakan yang terbesar di kota itu, maka orang-orang yang ditanya pun pasti mengetahui di mana rumahnya. Kemudian penduduk yang ditanya itu segera menunjuk ke arah seorang gadis cantik yang sedang mengembala kambing, dan penduduk itu berkata kepada Yakub, "Kebetulan sekali, itulah dia salah satu putrinya Laban yang bernama Rohil. Itu perempuan yang sedang mengembala kambing. Mintalah kepadanya untuk mengantarkan engkau ke rumah ayahnya." Dengan hati yang berdebar-debar, Nabi Yakub pun menghampiri perempuan cantik yang sedang mengembala kambing itu. Dengan suara yang terputus-putus, seakan-akan ada sesuatu yang mengikat lidahnya, Yakub memperkenalkan diri bahwa dia adalah saudara sepupunya. Ibunya Yakub yang bernama Rivkah adalah saudara kandung dari ayah si gadis itu. Selanjutnya, Yakub menjelaskan kepada gadis itu bahwa ia datang ke Padan Aram dari Kan'an dengan tujuan untuk menemui ayah si gadis. Kemudian si gadis itu mengajak Yakub untuk berjalan menuju rumahnya. Setelah sampai di rumah Laban, Nabi Yakub pun langsung mengatakan bahwa dia adalah anak dari Ishak dan Rivkah. Laban pun kemudian memeluk anak dari saudaranya itu, menandakan bahwasanya kedatangan Yakub diterima gembira oleh pamannya tersebut. Maka disiapkanlah oleh Laban bin Batuil kamar untuk Yakub di rumah itu yang tidak berbeda dengan tempat-tempat anak kandungnya sendiri, di mana dia dapat tinggal sesuka hatinya seperti rumahnya sendiri. Setelah selang beberapa waktu, Yakub tinggal di rumah Laban. Yakub pun menyampaikan pesan dari sang ayah, yaitu untuk menikahkan Yakub kepada salah satu dari anaknya Laban tersebut. Pesan dari ayahnya pun diterima oleh Laban, dan Laban juga langsung setuju untuk mengawinkan salah seorang anaknya dengan Nabi Yakub, tapi dengan sebuah syarat. Sebagai mas kawin pernikahannya, Yakub diharuskan bekerja di perusahaan peternakan milik Laban selama 7 tahun lamanya. Kemudian Yakub pun menyetujui persyaratan tersebut. Akhirnya dengan semangat dan dengan kedisiplinan yang tinggi, Yakub pun bekerja di perusahaan peternakan terbesar di kota Padan Aram itu. Setelah 7 tahun lamanya, Yakub bekerja di sana. Kemudian Yakub menagih janjinya kepada Laban. Saat itu Yakub hendak menikahi salah satu dari putri Laban yang bernama Rohil. Namun Laban malahan menawarkan kepada Yakub untuk menikahi anaknya yang lain yang bernama Laila. Yang tak lain, Laila ini adalah kakak dari Rohil.
Sebenarnya selama tinggal dan bekerja di sana, Yakub telah lama menyukai Rohil dan memendam rasa cintanya itu untuk menunggu waktu 7 tahun supaya nantinya Yakub bisa menikah dengan Rohil. Laban pun mengerti isi hati dan kemauan Yakub tersebut. Tapi masalahnya adalah waktu itu ada adat istiadat yang berlaku di sana. Seorang adik tidak boleh melangkahi kakaknya kawin lebih dulu. Akhirnya sebagai jalan tengah dari permasalahan ini, supaya Yakub juga tidak kecewa dan mereka juga tidak melanggar adat istiadat, Laban menyarankan kepada Yakub untuk menikahi Laila terlebih dahulu. Kemudian setelah 7 tahun mereka menikah, barulah Yakub menikahi Rohil sebagai istri kedua. Akhirnya Yakub pun menerima saran dari pamannya tersebut dan menikahi Laila. Sobat, kisah tentang Nabi Yakub selanjutnya adalah ketika Nabi Yakub bertarung gulat dengan Allah dan Yakublah yang menang. Kisahnya seperti ini, sobat. Pada suatu perjalanan di malam hari, ketika itu Nabi Yakub membawa keempat istrinya dan ke-11 anaknya. Saat itu mereka sedang berada di tempat penyeberangan di Sungai Yarmuk. Nabi Yakub menyeberangkan satu persatu anggota keluarganya itu, hingga tinggallah Yakub seorang diri. Lalu saat itu ada seorang laki-laki yang bergulat dengan Yakub. Pergulatan itu terjadi sampai subuh. Ketika pria yang bergulat dengan Yakub ini melihat bahwa dia tidak dapat mengalahkannya, pria itu memukul sendi pangkal paha Nabi Yakub, sehingga sendi pangkal paha Yakub pun terpelocok ketika dia bergulat dengan orang itu. Lalu pria itu berkata, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Kemudian Yakub berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu pergi sebelum engkau memberkati aku." Kemudian pria itu bertanya, "Siapakah namamu?" Nabi Yakub menjawab, "Aku adalah Yakub." Lalu pria itu berkata, "Namamu tidak akan disebutkan lagi sebagai Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergulat melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Kemudian Yakub pun menanyakan kepada laki-laki tersebut, "Katakanlah juga, siapa namamu?" Pria itu menjawab, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Kemudian diberkatilah Yakub. Di situ lalu Yakub menamai tempat itu dengan nama Nil. Sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika dia telah melewati Nil, dan Yakub berjalan pincang karena pangkal pahanya itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Yang mendengar kisah ini pasti bakalan bertanya-tanya, kok bisa ada orang yang berduel dengan Tuhan? Kisah yang terdapat di dalam kitab Kejadian 32 ayat 22 sampai 32 ini, memang kisah ini membingungkan para pendeta, sehingga mereka mencarikan penafsiran yang cocok untuk menutupi keganjilan dari sisi kitab mereka. Di dalam Islam sendiri, sosok Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha besar dan maha perkasa. Bagaimana mungkin bisa berduel dengan manusia yang sejatinya manusia adalah ciptaannya? Tentu saja mudah sekali untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan manusia. Dan untuk apa Allah bersusah payah bergulat sampai pagi? Di akhir kisah, Nabi Yakub tinggal bersama anaknya, yaitu Nabi Yusuf di Mesir, yang ketika itu Nabi Yusuf ini telah tumbuh menjadi pria dewasa yang sangat gagah dan tampan, dan Yusuf juga menjadi pembesar di kerajaan Mesir. Subhanallah, itulah sobat kisah yang bisa Rizky sampaikan. Semoga bisa menambah pengetahuan kita, sekaligus bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.